Di awal bulan Ramadan, Israel tak berhenti membombardir sejumlah wilayah Palestina. Tak hanya di Gaza, kota Hebron tepi barat pun jadi sasaran serangan militer Israel. Tentara pendudukan Israel melancarkan serangan udara di kota Beit Umar, utara Hebron, tepi barat Palestina. Rekaman video memperlihatkan detik-detik rumah milik keluarga Walid Sabana di Beit Umar hancur setelah diledakkan oleh pasukan Israel. Ledakan tersebut memicu kepulan asap tebal dan puing bangunan berserakan di sekitar lokasi. Tak hanya melakukan serangan udara, pasukan pendudukan Israel juga terus melakukan penjarahan dan penahanan terhadap sejumlah warga Palestina. Dalam kondisi mata ditutup, sejumlah warga Palestina digiring masuk ke kendaraan militer Israel. Situasi ini terjadi di awal bulan Ramadan, bahkan setelah kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada Oktober 2025 lalu. Memasuki bulan suci Ramadan, keluarga Palestina berbuka puasa di antara puing-puing reruntuhan bangunan Masjid Al-Aqsa Palestina. Suasana menyentuh menyelimuti puing-puing reruntuhan bangunan Masjid Al-Aqsa yang hancur akibat serangan Israel saat keluarga Palestina ini menikmati momen berbuka puasa bersama dengan menggelar tikar dan menyantap makanan sederhana. Kehangatan kembali terasa di area Masjid Al-Aqsa yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu tempat ibadah yang ramai dikunjungi umat muslim saat Ramadan. Kini sisa dinding dan kubah masjid jadi saksi bisu keteguhan keluarga Palestina di tengah konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas. Oh ya Pak. Terpaksa menjalani Ramadan tahun ini dengan berbuka puasa di tenda pengungsian. Kondisi yang serba terbatas dan jauh dari kata layak jadi kenyataan pahit yang harus diterima. Beginilah suasana saat waktu berbuka puasa di tenda darurat pengungsian desa Menasah Raya, Kabupaten Pidijaya, Aceh. Di bawah terpal tenda, mereka menunggu azan maghrib dengan hidangan yang sangat sederhana. Tenda-tenda darurat ini menjadi tempat berteduh sekaligus tempat menjalani kehidupan sejak bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi beberapa bulan lalu. Hingga saat ini banyak rumah warga masih tertimbun lumpur tebal. Sementara pembangunan hunian sementara yang disediakan pemerintah daerah belum sepenuhnya selesai. Namun hingga kini masih terdapat 120 kepala keluarga atau sekitar 500 jiwa yang bertahan di tenda darurat pengungsian. Mereka belum bisa kembali ke rumah karena kondisi bangunan yang belum pulih saat ini. Dengan kondisi seperti ini, gimana sih Pak? Hingga saat ini, para korban belum menerima bantuan dana tunggu hunian maupun kejelasan bantuan hunian sementara dari pemerintah. Akibat kondisi tersebut, sejumlah korban bencana terpaksa menjalani kehidupan di posko pengungsian dengan fasilitas yang minim dan tidak layak huni. Para pengungsi harus berbagi ruang istirahat serta fasilitas dasar termasuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus. Di sini kenapa masih bertahan di pengungsian? Karena belum ada realisasi dari pemerintah terkait dengan huntara ataupun dana tunggu hunian. Di sini kami juga meminta kejelasan daripada pemerintah untuk memberikan penjelasan kapan merealisasikan terkait dengan huntara dan dana tunggu hunian atau DTH. Tercatat sebanyak 13 kepala keluarga memadati aula kantor Kecamatan Kebayakan dan 2 kepala keluarga lain memadati ruang kelas bekas sekolah di Desa Gunung Balohen.
Mereka berharap pemerintah segera merealisasikan bantuan dana tunggu hunian atau pembangunan hunian sementara agar mereka dapat menjalani ibadah Ramadan dengan lebih tenang serta memiliki tempat tinggal yang aman, nyaman, dan layak huni. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Sekitar 500 warga Kabupaten Pidi Jaya Aceh untuk megang tas itu gitu. Rencananya sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi dari kubu Amarzoni. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Rama Romadona, iNews melaporkan. Jadi tersangka dugaan penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 1 koper narkotika, ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dipecat tidak hormat. AKBP Didik Putra Kuncoro hari ini menjalani sidang Komisi Kode Etik Divisi Propam Polri. Majelis Hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan putusan pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat terhadap ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut setelah mendengar putusan, AKBP Didik menyatakan menerima putusan tersebut. AKBP Didik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindakan penyalahgunaan narkoba. Dengan wujud perbuatan dan pada pasal-pasal yang dilanggar oleh terduga pelanggar, pada putusan sidang KKEP, yang pertama sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, pada putusan sidang KKEP, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 19 Februari 2026 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan telah dijalani pelanggar. Yang B, tadi A ya, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar di hadapan ketua dan anggota komisi pada putusan sidang menyatakan menerima. Melalui kuasa hukumnya, mantan Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro menyampaikan surat pernyataan terkait dugaan kasus narkotika yang menjeratnya. Didik menegaskan tidak pernah memerintahkan anggotanya meminta uang kepada pihak tertentu, serta menyebut narkotika dalam koper yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik pribadinya. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Didik Putra Kuncoro, SIK MSI, pangkat garing NRP AKBP garing 7903 1391. Tempat tanggal lahir Kediri 30 Maret 1979, umur 46 tahun. Alamat Taman Royal Arum, Kelurahan Poris, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Dengan ini menyatakan, 1. Bahwa saya menyatakan saya tidak pernah memerintahkan kepada saudara AKP Maulangi, SHMA, mantan Kasat Res Narkoba, Polres Bima Kota, untuk meminta uang kepada seseorang yang bernama Ko Erwin. 2. Bahwa saya tidak pernah memerintahkan kepada saudara AKP Maulangi, SHMH, mantan Kasat Res Narkoba, Polres Bima Kota, untuk bekerja sama dengan pihak manapun, juga termasuk orang yang bernama Ko Erwin, khususnya dalam hal mengedarkan maupun memperjualbelikan narkotika, psikotropika, atau segala jenis obat-obatan terlarang lainnya. 3. Bahwa saya tidak pernah mengenal, tidak pernah bertemu, dan tidak pernah bekerja sama dalam bentuk apapun dengan seseorang yang bernama Ko Erwin. 4. Bahwa narkotika dan psikotropika yang terdapat di dalam koper yang ditemukan di rumah Dianita adalah milik saya pribadi dan tidak ada hubungannya dengan saudara AKP Maulangi SHMH alias Pak Eki, mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab.
Badan Narkotika Nasional rekomendasikan pelarangan rokok elektrik atau vape seperti yang telah diterapkan di sejumlah negara. Rekomendasi ini disampaikan menyusul temuan indikasi kuat penyalahgunaan narkotika melalui perangkat tersebut. Badan Narkotika Nasional ungkap temuan terkait peredaran rokok elektrik atau vape yang mengandung zat narkotika jenis baru termasuk etomidate, obat bius cair. Dari hasil temuan BNN, vape menjadi salah satu media penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil uji sampel terhadap ratusan produk. Peredaran vape berisi etomidate atau obat bius sangat berbahaya karena penggunaannya sulit terdeteksi. Terkait hal itu, BNN berencana mengajukan rekomendasi pelarangan vape secara menyeluruh. Penyalahgunaan narkoba di dalam media vape itu memang sudah dalam tahap yang sangat membahayakan. Jadi kami memang memberikan rekomendasi agar vape pada akhirnya adalah dilakukan pelarangan seperti negara-negara yang lain. Vape tanpa narkoba maupun dengan narkoba itu juga sama bahayanya. Sebelumnya, BNN telah memeriksa 438 sampel cairan vape dalam beberapa hari terakhir. Hasilnya 23,97% diantaranya positif mengandung narkoba. Dari Jakarta, Amri Narida, Jimmy Jasin, iNews melaporkan. Meski mengandung zat kimia berbahaya, banyak masyarakat sepelekan dampak negatif dari penggunaan rokok elektrik. Lalu apa saja dampak negatif rokok elektrik bagi tubuh? Berikut informasinya untuk Anda. Pertama, kerusakan paru-paru. Zat yang menyebabkan penyakit popcorn lung atau bronchiolitis obliterans adalah diasetil. Zat yang sering ditambahkan dalam cairan rokok elektrik beraroma untuk meningkatkan rasa. Kedua, asam lemak masuk ke paru-paru. Pneumonia lipoid terjadi karena menghirup minyak yang terdapat dalam cairan rokok elektrik yang memicu respons inflamasi atau peradangan di paru-paru. Lalu ketiga, ketergantungan nikotin. Nikotin memicu pelepasan dopamin, hormon senang di otak, sehingga pengguna ingin terus menggunakannya. Keempat, pengaruhi perilaku dan kesehatan mental. Ketika seseorang kecanduan pada nikotin dan coba berhenti menggunakannya, tubuh dan otak mereka harus terbiasa untuk tidak memiliki nikotin. Hal ini dapat berdampak pada suasana hati dan perilaku seseorang. Kelima, mempengaruhi kesehatan gigi dan gusi. Paparan aerosol pada rokok elektrik dapat membuat permukaan gigi lebih rentan terhadap perkembangan bakteri. Dan keenam, risiko kanker. Meski rokok elektrik tidak mengandung tar seperti rokok konvensional, uap rokok elektrik mengandung zat kimia berbahaya yang dapat meningkatkan risiko kanker. Memasuki bulan suci Ramadan, korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Desa Mendale, Kabupaten Aceh Tengah masih menempati posko pengungsian. Mereka berharap pemerintah segera realisasikan hunian sementara agar dapat jalani Ramadan lebih tenang. Memasuki bulan keempat pasca bencana, korban bencana banjir bandang diserta tanah longsor di Desa Mendale, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah masih memadati posko pengungsian sementara dengan kondisi serba terbatas.